Saksikan Economic Update di CNBC Indonesia. Berbicara soal tahun 2022 yang diharapkan menjadi tahun recovery, namun secara global, ekonomi global begitu banyak tantangan. Angka inflasi yang tinggi di negara-negara maju tentunya juga akan berdampak terhadap emerging market atau negara-negara berkembang. Lalu seperti apa sebenarnya jurus Indonesia untuk bisa menggait investasi di tengah tantangan global yang begitu besar di tahun 2022 ini? Saya akan membahasnya di hari ini bersama dengan Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Pak Bahlil, apa kabar Pak? Baik, Mas Gibran, apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Semoga Pak Bahlil juga sehat terus juga ya Pak. Sehat, alhamdulillah, Mas. Ya, kita melihat bahwa data yang dikeluarkan oleh Kementerian Bapak ini menurut realisasi investasi Indonesia di kuartal kedua tahun 2022 ini 302,2 triliun rupiah. Angkanya ini naik 7% kuartal ke kuartal dan juga 35%. Saya salut dan juga apresiasi kinerja Bapak 35% kuartal 2 year on year Pak ya. Berarti bisa dikatakan ini melesatnya sangat tinggi secara tahunan juga dari tahun ke tahun, dari 2020, 2021, 2022 juga selalu mencapai target untuk realisasi investasinya. Nah mungkin banyak yang belum tahu Pak, apa yang didorong oleh Pak Bahlil sehingga tentunya realisasi investasi ini setiap tahunnya begitu meningkat. Mas Gibran menjadi anggota kabinet di periode kedua masa pemerintahan Pak Jokowi ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena begitu kami dilantik masih menjalani perang dagang China-Amerika. Perang dagang belum berakhir, muncul virus pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 belum selesai secara total, muncul lagi perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi global semuanya tidak menentu. Nah, karena global tidak menentu, dibutuhkan satu strategi-strategi baru dalam rangka pengelolaan negara, khususnya di bidang investasi. Saya kebetulan menjadi anggota kabinet di bawah pemerintahan Pak Jokowi, memerintahkan saya itu 3 hal. Yang pertama harus mendorong investasi yang inklusif dan berkualitas. Dan yang kedua adalah mengurus investasi, jangan yang besar-besar aja, yang kecil-kecil juga diurus. Nah saya masuk dari pertanyaan Mas Gibran tadi, apa sih resepnya? Sampai kemudian investasi Indonesia nambah terus. Mas, di tahun 2020-2021, beberapa lembaga dunia seperti ANTED, itu menyampaikan bahwa foreign direct investment itu turun 30-40%. Indonesia turunnya tidak lebih dari 7%. Di tahun 2020, realisasi investasi kita itu 805 triliun. Kemudian 2021 di RPJM 856 triliun, tapi Bapak Presiden minta saya 900 triliun. Ini pekerjaan yang nggak gampang. Nah, di era pandemi COVID, tapi kita realisasi 901 triliun. Dari 901 triliun itu, foreign direct investment kita turunnya tidak lebih dari 7%. Tapi PMDN kita itu juga stabil, Mas, naik. Apa sih resepnya? Saya dari dulu mengatakan bahwa mengelola investasi di Indonesia, karena pada saat itu di era pandemi, tidak ada satu referensi di dunia ini yang mewariskan kepada kita untuk membaca, mengelola investasi di era pandemi. Jadi yang ada adalah konsepnya tiba saat tiba akal. Konsepnya adalah intuisi dan betul-betul total mau bekerja dan menjalankan apa diperintahkan oleh Bapak Presiden. Maka saya lakukan yang pertama adalah menyelesaikan investasi mangkrak yang 708 triliun. Jadi dulu sebelum masuk di kabinet ada investasi mangkrak 708 triliun. Itu yang Bapak Presiden suruh saya, Mas Bahlil selesaiin. Nah 708 triliun itu selesaikan, sekarang udah mencapai 80%. Ini yang salah satu kontribusinya. Yang kedua, tidak bisa kita naifkan bahwa reform terhadap regulasi kita, aturan tumpang tindih lewat undang-undang Omnibus Law, itu betul-betul memberikan dampak positif bagi kecepatan, ketepatan, transparansi dan efisiensi bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Itu nggak bisa dinaifkan, Mas. Yang ketiga adalah konsistensinya Bapak Presiden dalam memudahkan investor baik dari dalam maupun negeri untuk mengurusnya satu pintu, Mas. Yang kedua, kalau ditanya rumusnya apa? Menjadi menteri investasi di zaman COVID ini menurut saya, kalau cuma pintar baca buku nggak bisa, Mas. Kalau hanya baca buku atau pintar cakap-cakap aja nggak bisa. Karena masalah orang itu di lapangan.
Dan setiap perusahaan A dengan perusahaan B punya masalah yang berbeda-beda. Maka saya membuat tim Satgas, namanya tim Mawar. Anak-anak muda, usianya di bawah 33 tahun. Dan saya langsung memimpin untuk kita turun mendampingi mereka investor itu end to end. Dan kita selesaikan semuanya. Jadi kita sudah seperti supervisor perusahaan mereka juga. Karena negara itu berkepentingan untuk bagaimana realisasi investasi itu muncul. Sebab apa? Negara membutuhkan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu instrumennya investasi, Mas. Yang kedua, negara membutuhkan pendapatan. Nah, 76% pendapatan negara kita, Mas, pajak. Dan pajak yang paling besar itu adalah pajak perusahaan. Yang ketiga, untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemerataan dan investasi itu tidak hanya sentral di Jawa, itu kita harus dorong, Mas, supaya terjadi. Karena investasi itu salah satu tujuannya adalah instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan pemerataan pertumbuhan ekonomi baru. Ya, berarti target 1.200 triliun rupiah di tahun 2022 ini, Pak, insya Allah akan tercapai, Pak? Insya Allah, Mas. Karena tahun ini di kuartal ketiga kita kan 300 triliun lebih. Di kuartal kedua 287, kuartal pertama 287. Sekarang kita sudah mencapai 58,4% dari total 1.200 triliun. Biasanya siklus arus investasi itu yang paling kecil itu di kuartal pertama. Kuartal ketiga dan kuartal keempat selalu naik. Karena apa? Orang akan mengejarkan target akhir tahun selesai. Jadi kalau ditanya saya, apakah optimis dengan 1.200 triliun? Dengan data yang kami punya, dengan hasil kerja tim saya dari Dalax, kemudian dari deputi-deputi lain, insya Allah. Sekalipun banyak orang yang pesimis itu. Tapi saya kan mantan pengusaha, Mas. Mantan pengusaha yang berangkat dari nol kan, jadi sudah biasa dengan menghadapi masalah-masalah. Karena hidup saya ini lebih banyak masalahnya daripada tidak bermasalahnya. Jadi oke lah, yang penting optimis dan nothing tulus gitu. Betul. Yang penting juga optimis dan nothing tulus dan juga targetnya insya Allah akan tercapai begitu ya Pak. 1.200 triliun di tahun 2022 ini. Tapi melihat kalau kita berkaca pada situasi kondisi ekonomi global dengan tantangan resesi di negara-negara maju, terus juga bisa dikatakan kenaikan inflasi dan ya beberapa tantangan lainnya termasuk normalisasi suku bunga dari beberapa bank sentral di seluruh dunia. Nah, Anda melihat psikologis investor atau view dari investor melihat Indonesia itu seperti apa? Masih sangat menariknya untuk menanamkan modal mereka? Mas, saya ingin mengatakan, kita Indonesia ini jangan kufur nikmat. Ya, kita jangan tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Pertumbuhan ekonomi nasional kita termasuk salah satu terbaik di dunia. Fondasi makroekonomi kita sekarang salah satu terbaik di dunia. Kenapa saya katakan demikian? Di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita kan 5,44. Beberapa negara lain nggak nyampe. Vietnam nyampe 7%. Tapi negara G20 yang pertumbuhan ekonominya bagus siapa sih? Indonesia, Mas. Inflasi kita, Mas, terkendali di angka 4,35. Di negara lain, Mas, ada yang double digit, Mas. Turki itu sampai 78%, Mas. Inggris 9,1. Amerika 7,6. Australia 5. Ini pun terjadi karena urusan pangan dan oil and gas. Karena kita itu kan produksi minyak kita itu kan konsumsi kita kan 1,5 juta barel per day. Kita konsumsinya cuma produksi kita 700, berarti kita impor 800.000 barel per day. Harga minyak sekarang naik sampai 100 lebih, padahal di asumsi APBN kita cuma 63 sampai 70 dolar kan gitu. Maka mau tidak mau ini pasti terjadi. Kemudian suplai pangan terutama gandum. Tapi oke, kalau pangan menurut saya di Indonesia masih banyak substitusi lah. Apalagi kita kan tidak semua makan beras. Kayak saya kan masih makan singkong sama sagu gitu. Nah, apa yang saya mau sampaikan, Mas? Pondasi ekonomi kita dengan pertumbuhan konsumsi kita, pertumbuhan konsumsi kita itu kan sekarang kurang lebih sekitar 5,1%. Investasi tumbuh 3,1%. Dan ekspor impor kita bagus. Bayangkan, Mas, mau dapat pertumbuhan kayak begini di mana? Nah, dari potret itu, kemudian lagi kita mempunyai keunggulan komparatif lain. Kita salah satu negara yang punya sumber daya alam. Kita punya potensi market 43% Asia Tenggara. Karena populasi Asia Tenggara penduduknya 43%. Kita sekarang lagi yang mendorong
yang namanya program hilirisasi yang berorientasi pada green energy dan green industry. Data-data itu kemudian menjadikan referensi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di mana. Ditambah lagi dengan kita pandai dalam memainkan peran politik peran politik global kita dengan menurut asas bebas aktif tadi, kita kan friend semuanya, kita friend sama Amerika, kita friend sama Uni Eropa, kita friend sama Jepang, sama Korea, sama China, sama Taiwan, friend aja kita. Nah, karena kita menganut asas menganut asas politik bebas aktif, di ekonomi juga menganut asas ekonomi bebas aktif. Jadi saya yakinkan bahwa saya kan keliling di beberapa negara-negara tujuan investor dan saya tawarkan kepada mereka. Hari ini Indonesia menjadi surga investasi. Tapi investasi boleh kalian masuk tapi win-win, harus kolaborasi sama pengusaha nasional dan UMKM. Jadi kalau ditanya apakah masih optimis untuk ke depan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi, saya optimis Mas. Bahkan di tahun 2023 Bapak Presiden sudah memerintahkan kemarin lewat rapat sidang paripurna kabinet untuk target investasi di atas 1.200 triliun. Di 2023. 2023. Jadi di atas 1.200 triliun karena defisit APBN kita itu yang tadinya di atas 3%, tahun ini mungkin sekitar 3,9 sampai 4%, turun menjadi 2,87%. Berarti ada kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5% splitnya gitu. Nah itu mungkin kalau diuangkan itu kurang lebih sekitar 300 sampai 400 triliun. Jadi pasti harus ada lain yang tumbal, harus ada lain, bukan tumbal, harus ada pos lain yang mengisi kekosongan itu agar tetap pertumbuhan kita di atas 5%. Nah instrumennya adalah investasi. Jadi saya yakinkan bahwa investasi ke depan akan di atas 1.200 triliun. Dengan target di tahun ini 1.200 triliun dan di 2023 tentunya targetnya akan lebih di atas itu. Dan itu juga akan membuka lapangan pekerjaan semakin lebih besar lagi ya Pak. Gini Mas, kita ini kenapa saya selalu mengatakan begini. Lapangan pekerjaan itu instrumennya itu adalah investasi. Mas harus jujur kita katakan. Kontribusi pertumbuhan ekonomi 5,44%, 52% itu dari konsumsi. Betul. Kalau kita bicara konsumsi Mas, itu kita bicara tentang daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu bisa terjadi Mas kalau ada kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan itu bisa terjadi kalau ada lapangan pekerjaan. Nah lapangan pekerjaan itu Mas, nggak mungkin diciptakan lewat PNS semua Mas. Aku mau kasih contoh. Hari ini 7 juta existing lapangan pekerjaan. Angkatan kerja Mas Gibran 2,9 juta setiap tahun. Ini yang baru tamat sekolah, baik perguruan tinggi maupun SMK. Pasca pandemi COVID ini, kita pengangguran 6 juta. Berarti ada kurang lebih kita 15 sampai 16 juta. Total penerimaan PNS, TNI, Polri, karyawan, BUMN, tidak lebih dari 1 juta. Nah, 14 juta atau 15 juta ini siapa yang mau ciptakan, Mas? Investasi. Jadi salah satu tujuan investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kita dorong terus. Karena ini akan berdampak kemana-mana. Dan saya yakinkan Mas, Indonesia harus segera melakukan reform berpikir.